Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan di pelajaran akhlak untuk kelas 12 SMKI Al-I'tisam Karawang. Pada pertemuan yang ketiga ini, insya Allah kita akan mengkaji tema tanda Allah Ta'ala mencintai hambanya. Setelah kita pada pertemuan yang lalu mengkaji tentang bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Sekarang kita akan mengkaji tentang tandanya. Seperti apa sih orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti misalnya, apakah penampilannya ataukah apanya begitu yang menjadi tanda orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini akan Ustaz sampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Ustaz nukil dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, bahwa tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba adalah Allah Ta'ala akan mengabulkan semua permintaannya. Teks hadisnya adalah Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah Ta'ala qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Berarti hadis ini adalah hadis qudsi, yaitu hadis yang menghikayatkan tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun firman Allah ini tidak tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Ta'ala berfirman, Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harb, maka sungguh aku telah mengumumkan perang kepadanya. Ini seseorang yang memusuhi wali Allah, maka Allah mengumumkan perang kepada orang tersebut. Dan bagaimana menjadi wali Allah? Wali Allah adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaih. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang aku fardukan kepadanya, daripada sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Jadi Allah sangat mencintai amal yang dilakukan oleh seorang hamba berupa kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal-amal yang wajib itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, dengan amal-amal sunnah, ya, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Jadi bukan hanya mengerjakan hal-hal yang wajib atau amal-amal yang wajib, akan tapi juga mengerjakan amal-amal yang sunnah, maka Allah akan mencintainya. Bagaimana apabila Allah mencintainya itu? Apa tanda seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, berikutnya, wa fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya, yang dia itu mendengar dengannya. Maksudnya adalah apa yang dia dengar itu adalah sesuai dengan apa yang
diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendengar apapun yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengarannya jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan juga penglihatannya, ya, yang dia itu melihat dengannya, yaitu dia melihat sesuatu yang dicintai oleh Allah, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya di mana dia itu menggenggam dengannya, yaitu tangannya dia gunakan untuk sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan juga menjadi kakinya, di mana dia melangkah dengan kaki tersebut. Ya, dia melangkahkan kakinya itu di dalam sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in sa'alani a'taituhu. Apabila dia memohon kepadaku, sungguh aku akan memberikannya. Ya. Jadi kalau seseorang itu sudah dicintai oleh Allah, maka apa yang dia minta maka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in ista'adani la'u'idannahu. Apabila dia memohon perlindungan kepadaku, maka sungguh aku akan melindunginya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis yang luar biasa. Jadi kesimpulan dari hadis ini adalah bahwa apabila kita ingin, ya, dikabulkan seluruh permintaan kita, maka kita harus menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadi orang yang dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah itu? Yaitu kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan kewajiban-kewajiban dan juga ibadah-ibadah sunnah. Kalau kita sudah melakukan itu, insya Allah apa yang kita minta, apa yang kita mohon, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini baru satu. Insya Allah kita lanjutkan tanda Allah mencintai seorang hamba pada pertemuan yang akan datang. Yang kedua, insya Allah kita akan nukilkan juga hadis berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.